mungkin dia terkait dengan ketidakmatangan mekanisme dari imunitasnya atau imunologinya, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan dari limfoid untuk menangani dan bereaksi dengan antigen lain. Selain itu juga mungkin disebabkan karena infeksi yang terjadi itu adalah pertama kalinya atau merupakan paparan infeksi yang primer atau yang pertama, sehingga respon imun didapat itu dari sel memori itu tidak dapat dipanggil untuk mengeliminasi patogen tersebut atau penyakit tersebut. Mungkin dari Mbak Hanifah saya sekian. Kalau untuk dari Mbak Tewe, ya, memang benar bahwa SLE itu merupakan penyakit autoimun. Nah, sebelum kita memberikan diet juga itu, kita juga harus mengenali dulu jenis penyakit dari SLE itu. Jadi apa-apa juga jenis makanan yang bisa memperburuk manifestasi dari autoimun. Kemudian sehingga kita bisa memilih bahan makanan yang bisa diberikan kepada pasien tersebut. Nah, kemudian terkait dietnya ini bisa diberikan diet gizi seimbang, energinya cukup, protein, lemak, karbohidrat cukup, disesuaikan dengan kondisi pasien. Berarti kalau misalnya pasiennya dalam keadaan gizi kurang, berarti ada perlu tambahan energi ataupun protein, lemak yang perlu untuk mengejar dari pertumbuhan dari anak tersebut. Kemudian kalau misalnya yang terkait dari bahan makanannya itu ada jenis-jenis diet juga yang perlu diperhatikan. Dia terkait dengan diet tinggi serat. Jadi bisa diberikan diet tinggi serat dan tinggi antioksidan karena terkait dengan penyakit autoimun. Selain itu juga dia bisa diberikan bahan makanan yang tinggi asam lemak rantai pendek atau SCFAS atau short chain fatty acid. Jadi dia ini bisa didapatkan dari produk bahan makanan yang fermentasi. Karena dari bahan makanan yang hasil fermentasi ini dia bisa menekan lajunya bakteri yang ada di dalam usus, dan itu bisa bakteri yang bisa memperburuk itu salah satunya adalah Lactobacillus reuteri, dan bakteri ini dapat memperburuk dari SLE. Kemudian kalau terkait dengan susu, semestinya penderita SLE itu dia harus diberikan konsumsi kalsium yang tinggi. Jadi semestinya susu itu bisa diberikan kepada pasien yang SLE dan produk olahannya dan sayuran berwarna hijau. Mungkin tetapi yang dikurangi itu juga adalah mungkin sumber makanan yang dengan campuran bawang, karena bawang itu dapat mengaktifkan atau meningkatkan sel darah putih sel darah putih itu sehingga menjadi pasukan utama untuk kekebalan tubuh, dan ini akan memperparah juga pada SLE. Mungkin dari saya sekian, dan mungkin ada tambahan dari Prof. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak Fatma atas jawabannya. 2 pertanyaan sudah dijawab ya Mbak tadi. Bagaimana Mbak Hanifah atas pertanyaannya tadi, ada tanggapan menurut Mbak Hanifah? Sudah Mbak, terima kasih. Terima kasih juga Mbak Hanifah. Untuk pertanyaan Mbak Tri Wahyuni, bagaimana Mbak? Ada tanggapan atau ada tambahan? Ya Mbak, terima kasih. Terima kasih Mbak Tewe, Mbak Hanifah. Baiklah Mbak Fatma, apakah sudah cukup? Ada Cukup, tambahan Mbak. lagi Mbak? Cukup. Untuk teman-teman yang lain, tidak ada lagi yang bertanya? Baiklah, kita kembalikan ke narasumber, Prof. Siti Fatimah. Prof, ini kita lanjut ke penjelasan Prof. Oke, Ya, jadi baik, silakan. Silakan. Ya. Untuk Saudara Fatmayanti sudah bagus, presentasinya jelas, ya, membicarakan semua yang terlibat, bagus ya.
Ini ada beberapa yang berhubungan dengan tadi, yang penting itu coba yang lain mempelajari juga apa yang sudah digambarkan oleh Saudari Fatmayanti mengenai langkah proses urutan dari opsonisasi kemudian terjadi. Coba dibuka, kembali ke slide yang ada opsonisasi. Langkahnya kan terjadi pertama itu pada waktu mau membunuh si kuman itu. Terus ini ya, Prof. Ya, ini sebelumnya tadi. Sebelum atau sesudahnya tadi. Slide yang sebelumnya muncul. Nah, bukan. Tadi sesudah ini, apa sudah ini apa sebelum ini coba. Nah, ini. Cara-cara itu kan dimulai dengan opsonisasi kan. Jadi sebetulnya ini kan suatu urutan kan, Mbak? Ya, Mbak Fatma. Jadi dari opsonisasi kemudian menuju ke sistem aktivatis komplement, kemudian terjadi fagositosis, kemudian sudah di fagositosis ditarik NK selnya mulai kerja, natural cell killernya, ya. Itu tolong apa yang diuraikan oleh tadi Mbak Fatmayanti yang menceritakan urutan-urutan ini dipahami, ya. Kemudian mengapa anak yang dengan SLE kurus? Nah, SLE itu kan inflamasi karena antibodinya kita menurun. Dalam kondisi SLE itu kan terjadi sistem antibodi kita itu salah arah. Dia malah membunuh temannya sendiri. Ya. Jadi dia salah mendeteksi. Hingga yang diserang kadang-kadang adalah sel-sel yang mau melawan penyakit dia serang. Itu salah satu dari ciri autoimmune disease, ya. Kehilangan kemampuan untuk mengenal bahwa ini adalah teman saya, disangkanya itu adalah musuh, ya. Nah, pada kondisi SLE itu kan inflamasinya berat. Nah, pada inflamasi yang berat tadi muncul sitokin apa, Mbak Fatma? Sitokin interleukin. Iya, interleukin IL berapa? IL tadi apa ya? IL 10, IL 4 dengan IL 13, Prof. Nah, itu nanti ke arah otak, dia akan menyebabkan merangsang pusat memunculkan neurotransmitter yang menyebabkan orang lalu kehilangan nafsu makan. Orang sakit berat itu kan nafsu makannya turun. Nah, itulah hingga anak tidak akan mau makan, nafsu makannya turun. Yang kedua, juga bahwa produksi interleukin proinflamasi tadi, yang inflamasi dari si yang terjadi, itu juga akan menyebabkan keluarnya berbagai senyawa, mediator yang akan menyebabkan terjadinya penurunan sintesis protein dan peningkatan katabolisme protein. Sehingga dengan demikian kebutuhan anak itu menjadi jauh lebih tinggi. Tapi pada dia nafsu makannya turun. Ya kan? Nah itu jadi selama inflamasi ini tidak dihilangkan atau dikurangi, ya ini sulit untuk bisa mengatasinya tadi. Ya, kebutuhannya pasti meningkat pada anak ini, tapi justru ada rasa hilang keinginan makannya, kemudian juga ada berlebihannya terjadinya katabolisme protein di dalam tubuh si anak itu hingga dia menjadi urus, ya. Itu. Kemudian tadi SCFA, short chain fatty acid, itu di dalam makanan ada, tetapi sebetulnya tubuh kita mendapat banyak sesuai yang dikatakan oleh Saudari Fatmayanti, justru dibuat oleh lactobacillus kalau dia mendapat probiotik yang benar sesuai keinginannya dia. Jadi makanan serat yang mengandung, yang larut dalam air maupun yang tidak larut dalam air, itu kan adalah
makanan dari si Lactobacillus. Dia akan menfermentasi salah satu produk fermentasi yang kemudian dia untuk dia hidup dan memperbanyak diri. Masih ada yang kemudian SCTA itu yang masuk ke dalam aliran darah yang berguna untuk kita. Itu juga akan pergi ke tempat bermacam-macam tempat. Karena yang di dalam makanan short chain fatty acid itu sedikit. Saudara cari seperti pada santan itu medium chain, ada short chain-nya sedikit. Ya, short chain-nya bisa asetat, bisa palmitat. Kemudian saya pikir mengapa dikurangi susu? Sepertinya saya baru nanti akan mencari itu menghindari protein kasein ya di dalam susu yang banyak kan kasein. Kalau pada ASI kan whey protein. Karena itu merupakan makanan dari bakteri-bakteri jahat yang ada di perut kita yang selama ini ditekan jumlahnya karena dia bersifat proteolitik. Dia menghancurkan sisa-sisa protein yang ada di dalam usus yang sampai ke daerah kolon. Jadi itu salah satu saya kira kenapa produk kasein dikurangi. Jadi proteinnya diminta dari sumber-sumber lain. Ya. Jadi memang sulit seperti anak sakit jantung sebelum jantung bawaan. Misalnya bocor, klepnya nggak sempurna nutup, dan sebagainya itu, dia nggak bisa gemuk. Karena dia sesak nafas, makan agak cepat sedikit dia sudah biru, hingga ada gangguan untuk makan. Selama kebocoran jantungnya belum diperbaiki, ya sulit memperbaiki kondisi gizinya, kecuali kalau dia diinfus terus. Ataupun di sonde, kan nggak mungkin anak kecil di sonde terus. Ya, hingga pada anak-anak yang dengan penyakit jantung bawaan sebelum dioperasi diperbaiki, ya makan sering dan yang dengan di mana dia tidak perlu banyak mengunyah, kecil-kecil porsinya, tapi sering mungkin 6 kali, 7 kali sehari di makanannya itu dibagi dalam. Tapi di dalam inflamasi ini memang sulit, harus ditekan dengan obat-obat inflamasi, anti-inflamasi. Memang tidak ada orang-orang, tidak hanya anak yang kurus oleh karena ini penyakitnya, yang dewasa pun juga akan menjadi kurus kalau dia menerima SLE, systemic lupus erythematosus, ya. Tidak hanya pada anak saja, ya. Saya mungkin akan baca peran ini. Jadi begini ya, nanti saya kan akan minta Anda menguraikan pada ujian akhir semester ya beberapa in issue. Ya. Nah kalau isu itu sudah pernah dibicarakan di sini, ya harus dikerjakan oleh orang lain. Tapi misalnya saya minta inflamasi, yang sudah membuat inflamasi nggak usah membuat itu, milih yang lain. Saya memberikan beberapa judul. Ya. Misalnya nanti saya bertanya mengenai imun adaptif, ya Fatma ya jangan ngambil itu, karena sudah memberi ini dan sudah mendapat nilai untuk imun adaptif. Jadi saya mungkin memberi 3, 4, 5 yang sudah mengambil di nomor 1, dia udah ngerjain, yang ambil nomor 2. Kalau yang belum ngerjain semuanya ya pilih aja salah satu. Ya, itu nanti, dan itu Anda nanti saya izinkan membuka HP untuk mencari tambahan paper dari situ, silahkan ya. Begitu rencana saya itu. Jadi seperti, bukan saya ingin tanya pada Mbak Fatma Yanti, mengapa pada mana tadi? Pada orang DM itu proses inflamasinya terjadi karena apa? Proses dari inflamasinya itu, salah satu penyebabnya itu kalau bukan karena obesitas juga dari glukosa yang tidak terkontrol. Jadi hal itu kan
gula darahnya itu kan mengalir terus di dalam darah. Jadi sehingga menyebabkan inflamasi, Dok, Prof. Inflamasinya di darah atau di tempat lain? Di sel-sel, Prof. Sel-sel ya, Ya. karena gulanya tapi di darah sendiri juga akan terjadi reaksi AGP, Advanced Glycation Protein and Product. Jadi kalau ada protein and product dalam cairan itu akan diglikasi oleh gula, dan itu adalah sangat merusak endotel karena dia menyebabkan inflamasi di dinding-dinding Sel. pembuluh darah. Oh, baik. Jadi pada DM itu kan kerusakannya di dinding pembuluh darah karena gula yang tinggi juga. Jadi di jaringan juga terjadi, ya, tetapi di endotel pembuluh darah itu semua menjadi penebalan hingga pada kekhasan terjadi gangguan kerusakan ginjal, kerusakan mata, ya. Itu adalah karena menyempitnya semua pembuluh darah yang halus-halus oleh karena ada proses tadi AGP itu tadi, ya. Jadi stres oksidatif di pembuluh-pembuluh darah halus, ya. Sedangkan inflamasinya sendiri di dalam pankreas juga akan merusak sel-sel pankreas, ya. Sehingga makin lama kebutuhan insulinnya bisa makin tinggi kalau tidak terkendali dengan pemberian obat-obatan. Ya. Tadi yang dalam obesitas sudah dibicarakan. Jadi dalam orang yang gemuk itu lemak di dalam visceral, terutama bukan lemak yang di kulit, tapi yang visceral. Itu seperti yang gambarnya tadi, gambarnya Anda mengenai sel-sel lemak tadi. Jadi dia memproduksi sitokin inflamasi pada orang-orang obes. Jadi inflamasinya cukup tinggi. Hamil juga terjadi inflamasi, tapi inflamasinya rendah ya selama 9 bulan. Karena di situ banyak sekali proses-proses pertumbuhan janin dan jaringan ibu yang memerlukan energi yang tinggi, dan itu akan mengeluarkan produksi energi kan selalu akan mengeluarkan oksidator. Jadi makin banyak kita makan 2000 kalori, itu oksidatornya yang muncul dengan kalau saya makan 1500 itu jauh lebih banyak pada yang itu. Hingga pada wanita hamil itu juga ada proses inflamasi tapi mild, dan itu berlangsung selama 9 bulan. Dengan proses inflamasi yang mild itu tubuh masih bisa mengatasi dengan antioksidan yang ada yang diproduksi sendiri oleh tubuh kita dan antioksidan yang diharapkan masuk dari makanan. Ya. Saya kira itu. Silahkan nyambung kepada siapa ini? Ya. Terima kasih Prof atas ilmunya. Ya. Untuk Mbak Fatma juga terima kasih atas pematerinya Mbak. Lanjut ke pemateri yang kedua ada Mbak Rena. Apakah Mbak Rena sudah siap? Mbak Rena. Terima kasih Mbak Vina. Ya, waktu dan tempat saya persilakan Mbak. Baik Mbak Vina, yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Siti Fatimah Muiz, MSc SPGK Konsultan, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Presentasi saya kali ini akan membahas mengenai NAFLD. Izin share ya Prof. Oh, mohon maaf. Belum dijadiin co-host, Mbak Vina, bisa dari situ saja. Ya, sebentar Mbak. Baik. Mas Fadean minta tolong Mbak Reda dijadikan host, Mas. Terima kasih Mas Fadean. Mohon maaf Mas Fadean, belum bisa Mas. Yang undip di Sirena sepertinya Mas. Udah ya.
Kita lanjutkan teman-teman. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai NAFLD atau Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Fatty liver atau perlemakan hati. Nah, mungkin kalau teman-teman mengingat penyakit hati itu cenderung ke alkohol, orang-orang yang mengkonsumsi alkohol yang banyak. Nah, tapi sebenarnya ada penyakit hati atau perlemakan hati yang memang tidak disebabkan oleh alkohol, yaitu NAFLD, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Jadi topik bahasan yang akan dibahas saya sampaikan kesempatan kali ini yaitu hati dan fungsinya, kemudian perlemakan hati atau fatty liver, NAFLD dan penyebabnya, epidemiologi, simptom, kemudian faktor risikonya, patofisiologis, pemeriksaan, terapi, dan nanti ada review artikel. Nah, ini teman-teman, hati kita tahu merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh kita. Membuat protein sintetis, kemudian bisa detoksifikasi racun yang diserap oleh usus, kemudian juga berperan nanti dalam mengatur metabolisme kolesterol, menghilangkan kelebihan cairan empedu dari tubuh. Nah, jika hati ini mengalami gangguan, otomatis ini akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Baik, sebelum saya masuk ke NAFLD, saya mau membahas tentang perlemakan hati. Nah, atau fatty liver. Ini disebabkan karena akumulasi atau penumpukan lemak yang berlebihan di sel hati atau hepatosit. Nah, penumpukan ini merupakan ketidakseimbangan proses pengantaran dan penguraian lemak. Fatty liver dapat terjadi akibat konsumsi alkohol yang berlebih atau kita sebut dengan alcoholic fatty liver. Ini teman-teman bisa lihat di samping. Ini akumulasi lemaknya disebabkan oleh alkohol. Tetapi ada juga perlemakan hati ini disebabkan bukan karena alkoholik. Nih, seperti ini. Ini biasanya disebabkan oleh kondisi metabolik lainnya. Begitu. Baik, ini non-alcoholic fatty liver disease. Jadi biasanya penyakit ini disebabkan akumulasi lemak di dalam sel hepar itu besar sama 5%. Jadi teman-teman, untuk keadaan normal hati kita tuh tidak boleh mengandung lemak lebih dari 5% berat hati. Nah, jika itu terjadi akan berakibat terjadinya fatty liver. Ini dari gambar sebelah, ini hati sehat, ini sudah ada akumulasi lemak. Nah, ada dua keadaan dari NAFLD ini. Itu bisa saja yang pertama akumulasi lemak ini yang besar dari 5% itu yang pertama tanpa adanya inflamasi atau tanpa fibrosis. Itu kita kenal dengan NAFL, itu perlemakan hati non-alkoholik. Namun bisa juga terjadi akumulasi lemak dan juga adanya inflamasi dengan fibrosis atau inflamasi tanpa fibrosis. Itu kita kenal dengan NASH, yaitu hepatitis non-alkoholik. Kondisi yang kronis dapat menyebabkan sirosis hepar dan keganasan hepar. Sindrom metabolik, kondisi obesitas, dan diabetes mellitus dapat mendorong terjadinya NAFLD ini. Untuk epidemiologi, ini semakin meningkat di negara-negara maju akibat pola makan yang buruk, kemudian gaya hidup sedentary, dan angka obesitas yang meningkat. NAFLD ini hampir hadir 20-40% dari populasi umum. Dan lebih umum terjadi pada subjek yang obesitas dan diabetes. Populasi di Indonesia itu secara umum belum didapatkan data prevalensi, cuman pada penelitian, ada beberapa penelitian itu contohnya di populasi urban di Jakarta dengan USG hepar didapatkan prevalensi NAFLD sekitar 30%. Nah, begini teman-teman, kaum muda sekarang mungkin udah beralih dengan gaya hidup seperti ini, obesitas, terus ada pola makan yang buruk, aktivitas yang kurang. Nah, ini harus menjadi perhatian kita nantinya, nanti bisa berisiko juga menderita NAFLD ini. Apa gejalanya? Hampir 50% orang yang menderita NAFLD ini tidak merasakan gejala, tetapi sesekali mereka merasakan nyeri perut di bagian atas kanan. Nah, dia bisa merasakan gejala itu ketika sudah mengalami komplikasi, seperti sirosis atau fibrosis hati. Nah, seperti ini, tubuh dia terasa lemah atau letih, kemudian penurunan nafsu makan, terus ada mual, ada kulit kuning, kemudian bagian mata yang putih itu sudah menguning, dan adanya nyeri perut di bagian atas.
Jadi setelah kita bahas tadi populasinya lebih banyak terjadi pada obesitas dan diabetes mellitus. Nah, ini termasuk orang-orang yang faktor risiko menderita NAFLD ini. Selain itu ada metabolic syndrome dan juga kenaikan trigliserida dalam darah. Nah, untuk sindrom metabolik, NCEP, ATP3 ini membagi kategori diagnosis sindrom metabolik harus memenuhi 3 atau lebih dari 5 faktor risiko tersebut berikut ini. Kalau obesitas abdominal itu pada pria besar 102 cm, wanita besar dari 88 cm, kemudian trigliseridanya besar sama 150 mg per desiliter. Kemudian kadar HDL kolesterol untuk pria kecil 40 mg per desiliter, wanita kurang dari 50 mg per desiliter. Kemudian adanya tekanan darah besar sama 130 per 85 mm Hg, glukosa puasa besar sama 100 mg per desiliter. Ini juga menjadi perhatian untuk kita sebagai faktor risiko terjadinya NAFLD. Nah, untuk patofisiologi, ini penumpukan lemak pada hepar yang menyebabkan lipotoksisitas hepar. Nah, lipotoksisitas ini akan menyebabkan inflamasi sel-sel hepar dan terjadi kerusakan hepatosit, yaitu steatohepatitis yang ditandai tadi dengan pengumpulan lemak pada sel hepar. Nah, ini ada spektrum NAFLD. Jadi, dari perjalanan NAFLD ini, teman-teman, sebenarnya ada mekanisme yang kita kenal two hits atau 2 pukulan. Ini kan organ hati sehat. Nah, ini yang NAFL, fatty liver non-alkoholik. Di pelemahan hati tadi, ini bisa terjadi karena akumulasi lemak, tapi tidak ada peradangan di sana yang disebabkan biasa oleh faktor risiko tadi, obesitas dan diabetes mellitus, biasanya yang terkait juga dengan resistensi insulin, sehingga nanti mendorong pelepasan dari asam lemak. Nah, nanti perjalanannya ada yang namanya pukulan kedua. Tadi kan pukulan pertama atau NAFL. Pukulan kedua ini dari hasil oksidasi asam lemak itu kemudian meningkatkan radikal bebas yang memicu sitokin proinflamasi. Sehingga nantinya ini akan terjadi yang namanya steatohepatitis atau NASH, non-alkoholik steatohepatitis. Nah, kalau ini tidak ditangani akan berlanjut ke sirosis. Nah, ini sudah terjadi namanya fibrosis dan ini sangat berbahaya bagi hati. Nah, jika ini tidak tertangani, itu bisa berakibat pada kematian. Tapi biasanya ini faktor penting untuk dilaksanakannya transplantasi hati. Tapi jika itu tidak bisa diatasi juga akan berujung kepada kanker hati. Seperti itu. Nah, untuk perjalanannya, rata-rata untuk orang NAFL 10 tahun ke depan, itu 10% dari mereka, dari literatur yang saya baca, itu akan menderita NASH. Begitu juga dari NASH, 5-20% dari mereka jika tidak tertangani, 10 tahun kemudian juga berisiko menderita yang namanya sirosis hati. Dan ini bersifat irreversible. Nah, beginilah dampak dari NAFLD ini, teman-teman. Jadi, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Nah, diagnosisnya itu biasanya dilakukan pada orang-orang yang berisiko tinggi dulu. Kita lihat, seperti sindrom metabolik tadi, kemudian ada diabetes mellitus, dislipidemia, kemudian nanti setelah itu bisa dilakukan pemeriksaan fisik, biasanya dengan mengukur berat badan, mengerti tanda-tanda masalah hati. Selanjutnya nanti dilakukan pemeriksaan darah untuk memeriksa fungsi hati, kemudian ada pemindaian dengan USG, kemudian ada biopsi hati. Tapi kita tahu biopsi hati proses yang tidak enak karena mengambil jaring hati untuk diperiksa. Nah, ada pemindaian yang baru yaitu dengan elastografi transien. Nah, ini lebih banyak digunakan sekarang karena tanpa ada biopsi sehingga bisa melihat kadar lemak yang ada di dalam hati dan juga memprediksi peradangan yang akan terjadi nantinya. Nah, ini contoh derajat perkembangan hati mulai dari ringan sampai berat. Kalau dari yang berat ini bagian hati yang lebih dalam juga mungkin sudah sulit divisualisasikan seperti itu. Nah, untuk tata laksana NAFLD ini kita mengatasi kondisi metabolik yang tadi mendasarinya. Yang misalnya saja diabetes, sindrom metabolik, dan obesitas. Bisa dilakukan penurunan berat badan, itu IMT-nya kurang dari 25 kg per meter berat dengan kontrol kalori makanan. Kemudian lakukan penurunan lingkar perut, wanita kurang dari 80 cm dan laki-laki kurang dari 90 cm.
kita bisa melakukan olahraga rutin serta penggunaan obat-obat nanti yang diberikan dokter untuk mengurangi fatty liver. Nah, untuk terapi gizi, teman-teman, disesuaikan dengan penyakit mendasarinya. Seperti ini untuk gula atau sindrom metabolik, karbohidratnya 50-60% dari total kalori. Diutamakan karbohidrat kompleks. Kemudian untuk gula kita bisa perhatikan indeks glikemik makanan dan glikemik load-nya. Kemudian ada protein 10-20% dari total kalori. Jika ada kelainan fungsi ginjal bisa disesuaikan. Total lemak 25-30% dari total kalori, diutamakan lemak tidak jenuh. Kemudian serat itu 20-39 gram per hari, kolesterol kurang dari 209 gram per hari. Nah, untuk diperhatikan, kita menghindari makanan yang siap saji tadi, yang mengandung tinggi gula, tinggi lemak, yang bisa meningkatkan akumulasi lemak kita dalam hati. Makanan yang mengandung banyak tepung, ya, kemudian makanan yang minuman yang manis, serta menghindari cara masak yang digoreng. Itu. Nah, untuk itu teman-teman, NAFLD ini harus kita cegah sebelum terjadi progresif terhadap penyakit ini. Nah, dengan melakukan perubahan gaya hidup, tidak merokok, tidur istirahat cukup, kemudian melakukan penurunan berat badan jika obesitas, kemudian mengubah pola makan yang biasanya tinggi gula, tinggi lemak itu diganti makanan yang seimbang, banyak makan sayur dan buah-buahan, kemudian olahraga teratur. Biasanya yang dianjurkan untuk NAFLD ini olahraga tingkat intensitas sedang, selama 30 menit per hari, seperti lari, kemudian ada bersepeda, terus bisa berenang, seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya ini ada peranan probiotik terhadap NAFLD ini. Nah, dari artikel ini disimpulkan probiotik atau simbiotik dapat mengurangi peradangan di hati. Penelitian di masa depan tetap diperlukan untuk memahami peranan penuh mikrobiota usus ini dalam pengembangan NAFLD. Selanjutnya ini ada kacang, karena kita tadi terkait dengan radikal bebas, jadi memang perlu kita perhatikan makanan sumber antioksidan, vitamin E, lemak tidak jenuh juga boleh kita perhatikan, sehingga di hasil penelitian ini didapatkan pasien yang mengkonsumsi kacang 1-6 kali per minggu itu memiliki prevalensi fibrosis lanjut yang jauh lebih rendah. Itu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rena atas materinya, Mbak. Iya, sama-sama Mbak Vina. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Rena? Tadi materinya sangat menarik sekali. Bagaimana teman-teman? Silakan yang ingin bertanya. Sudah ada 2 penanya ini Mbak, kita langsung saja ya. Ada Mbak Stefin dan Mbak Anissa. Mungkin Mbak Stefin saja dulu, silakan Mbak Stefin. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Mbak Vina. Ini saya mau bertanya pada Mbak Rena, kan tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu penyebab dari NAFLD ini adalah obesitas. Yang saya mau tanyakan, apakah orang yang memiliki badan kurus atau yang memiliki IMT kurang dari 17 itu bisa beresiko terkena NAFL atau non-alcoholic fatty liver disease ini? Itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Terima kasih langsung Mbak jawab Stefin. ya Mbak. Langsung saja Mbak Rena atau kita tampung Mbak? Langsung aja. Saya takut lupa. Mbak Rena. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Stevi. Jadi pernah saya baca itu artikel membahas mengenai tubuh yang langsing ini juga berisiko mendapatkan NAFLD. Ini terkait dengan gaya hidup mereka gitu. Jadi artinya kalau bertanya orang tubuh yang normal itu juga bisa berisiko, bisa, tetapi jika dia mempunyai tadi kita tahu kriteria dari NAFLD itu, penentuan NAFLD itu seperti trigliserida tinggi, kemudian kadar HDL-nya, kemudian juga lingkar pinggangnya. Nah, tapi kalau memang itu tinggi, biasanya dari artikel itu saya baca disebabkan oleh gaya hidup mereka yang memang kurang aktivitas, kemudian
lebih cenderung memakan makanan yang tinggi gula atau mengandung banyak fruktosa. Kita tahu kalau fruktosa itu enzim fruktokinase itu lebih cepat memetabolisme fruktosa di dalam hati dibandingkan glukosa. Nah, ini jika terjadi terus-menerus makanan-makanan yang mengandung banyak fruktosa ini, rasanya juga akan beralih kepada penumpukan gula dan lemak nantinya atau kita kenal dengan meningkatnya trigliserida dalam darah. Tetapi kalau memang mereka menjaga makannya, gaya hidupnya sehat, rasa saya itu mungkin tidak bersiko menjadi NAFLD. Seperti itu Mbak Stevi, mudah-mudahan menjawab. Ya, berarti Mbak semua tergantung dari gaya hidup kita secara individu gitu ya. Iya, ini Ya, memang baik. Terima kasih Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Stevi. Mbak Rena, Mbak Stevi, ada tambahan lagi Mbak? Apakah sudah cukup? Sudah Mbak. Terima kasih Ya, Mbak Vina. terima kasih Mbak Stevi. Ada untuk pertanyaan kedua, ada Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi seperti yang dipaparkan oleh Kak Rena, sama dengan pertanyaan Mbak Stevi, kalau misalnya salah satu faktor dari NAFLD ini ada berupa obesitas. Obesitas yang obesitas itu bisa kita lihat pasien berisiko itu apakah hanya pada orang dewasa saja atau misalnya pada obesitas pada anak-anak, kan karena sekarang ini anak-anak banyak yang unyu-unyu lucu-lucu, tapi mereka obesitas. Apakah itu bisa kita deteksi dari dini atau setelah dewasanya? Dan kalau bisa mungkin bagaimana cara untuk mengatasinya? Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, langsung jawab ya Mbak Vina. Terima kasih Mbak Anissa. Memang masalah gizi kita juga bukan hanya tadi pada status gizi kurang. Untuk anak-anak kita juga beralih kepada obesitas. Nah, obesitas sendiri kayak anak-anak yang lucu, yang gemuk itu juga harus diperhatikan. Itu bisa berisiko terjadinya gangguan atau sindrom metabolik. Tidak luput juga dari NAFLD ini sendiri. Nah, kebiasaan makan mereka yang tinggi gula, tinggi lemak, kemudian akan terjadi akumulasi lemak juga di dalam tubuh mereka. Nanti seperti yang saya jelaskan tadi mekanismenya, nanti bisa memicu pelepasan asam lemak, dan ini akan juga kebanyakan lemak tadi mempengaruhi organ yang lain sehingga nanti bisa terjadi NAFLD ini juga. Nah, dari beberapa penelitian saya baca juga malah anak-anak obesitas memang berisiko menderita NAFLD ini. 50% dari mereka itu malah sampai ke steatohepatitis. Nah, makanya kita harus harus perhatikan sekali anak-anak gemuk itu. Bukan berarti mereka itu sehat itu, tapi kita lihat bagaimana kondisinya seperti itu. Karena penumpukan lemak tentu saja ini berbahaya bagi mereka. Adapun mungkin kita kasih edukasi untuk orang tua dan keluarga tetap memperhatikan asupan makanan anak, terus menurunkan berat badan anak, kemudian memantau aktivitas anak. Di mana sekarang itu anak-anak kita itu banyak kekurangan aktivitas, banyak nonton, terus main gadget, terus adanya junk food, fast food itu memicu anak-anak lebih cenderung makan makanan seperti itu. Ya, begitu Mbak Anissa. Terima kasih Mbak Rena atas jawabannya. Bagaimana Mbak Anissa, ada tanggapan? Berarti ini Kak, mau tadi kalau misalnya dari anak-anak ini apakah kita bisa untuk memeriksakan keadaan anak-anak ini terkena NAFLD atau enggak, Kak? Oh iya, gini. Sebenarnya dari ada referensi yang saya baca sampai saat ini standar diagnosis khusus untuk NAFLD anak itu masih perlu pengembangan. Tetapi kalau memang kita melihat anak ini gemuk, kemudian dia merasakan ada sesekali ngejala nyeri perut di bagian kanan, itu mungkin boleh kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu.
Bagaimana Mbak Nisa? Ya, sudah Mbak, terima kasih. Sama-sama Mbak Anissa. Mbak Rena, terima kasih atas materinya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, saya kembalikan lagi ke narasumber Prof. Siti Fatimah. Dipersilakan, Prof. Oke, terima kasih. Jadi Saudari Rena sudah bagus presentasinya. Jadi mengenai NAFLD itu diagnosisnya pertama kali adalah dengan USG. Gold standarnya dengan biopsi. Jadi kalau dokternya sudah ahli hepatolog, dia hanya dengan melihat hasil USG aja sudah bisa menyebutkan ini NAFLD. Ya. Tetapi kalau kemudian untuk terapi lebih seberapa besar kerusakan yang sudah masih jadi NASH atau NAFLD, kalau sudah NAFLD sudah ada kerusakan yang seberapa itu dia punya dengan biopsi. Ya, jadi itu diagnosis emasnya itu dengan biopsi, tapi dengan USG sudah bisa. Jadi kemudian anak-anak gemuk itu kalau di USG dokternya pasti sudah lihat mulai ada perlemakan hati. Ya, nah seperlemakan hati itu sebetulnya kan apa sih? Kan kita makan protein, hidrat dan lemak. Semua kalau kita kelebihan total energi itu kan akan disimpan tubuh menjadi dalam bentuk lipogenesis, itu adalah mengirim TG dan asam lemak bebasnya ke arah deposit di bawah kulit dan di visceral, ya kan? Nah, tetapi kalau yang masuk banyak sekali, ekstra kalorinya itu terlalu tinggi dari hari ke hari, maka kemampuan hati untuk membuat itu menjadi TG untuk dikirim dan lemak bebas untuk dikirim ke jaringan-jaringan di bawah kulit maupun di visceral itu kan terbatas, sehingga masih banyak yang menumpuk di dalam sel-sel liver. Seharusnya dia olah itu untuk dikirim, memang akan menjadi lipogenesis tapi bentuknya pengirimannya bisa bisa dengan asam lemak bebas, ya. Nah, itu yang menjadikan mereka menjadi nongkrong di sel-sel hepatosit adalah karena begitu banyaknya ekstra energi yang harus diubah oleh hati menjadi lemak cadangan yang akan dikirim ke daerah lipogenesisnya, nanti asam lemak bebas dan sebagainya itu akan dikirim ke di bawah kulit, ya, di pipi, di kalau putri di di paha, kalau kita putri juga gemuknya di daerah glutea, tapi sebagian yang lebih bahaya kalau dia berada di visceral, jadi menyebabkan tadi lingkar pinggang lebih dari 80. Jadi sebetulnya terjadinya itu adalah bukan karena hepatitis. Kalau hepatitis nanti yang terjadi biasanya sirosis hepatis atau bisa terjadi karsinoma juga, tapi jalurnya lain itu kalau hepatitis, ya. Jadi pada orang yang NAFLD tanpa gemuk kok tidak ada? Tidak ada yang orang kurus didiagnosis NAFLD. Kemungkinan kalau dia malnutrisi jadinya adalah seperti kerusakannya seperti alkoholik. Alkoholik itu kerusakannya oleh racun alkoholnya juga oleh karena dia makannya sedikit. Makan protein dan sebagainya, dia karena kenyang dari alkohol. Jadi protein yang dibutuhkan untuk tubuh juga menjadi sangat berkurang pada non-alkoholik fatty liver itu. Orangnya nggak ada yang gemuk kalau yang alkoholik fatty liver itu. Karena dia hanya mengkonsumsi alkohol berlebihan dan biasanya kenyang karena rasa itu. Jadi pada NAFLD itu pengobatannya sebenarnya satu. Kalau dia mau mengurangi, bisa menurunkan berat badan, maka berbagai lemak yang masih berada di dalam hati maupun yang sudah di dalam cadangan jaringan kan akan dipecah untuk menghasilkan energi oleh sel-sel kita, hingga bisa terjadi berkurangnya perlemaan hati atau penumpukan dari lemak di dalam hati. Makanya kalau namanya
Hidup sehat itu maksudnya perilaku hidup sehat itu olahraga. Olahraga itu kan meningkatkan energy expenditure, ya kan? Dan perilaku sehat di dalam makanan, makanan secukupnya sesuai kebutuhan. Tetapi pada orang NAFLD, dia harus diturunkan dari kebutuhannya supaya bisa kurus, bisa lemak yang ada di mana-mana berlebihan itu bisa dimobilisir untuk menghasilkan kekurangan energi, tetapi proteinnya tidak boleh kurang. Ya. Nah, jadi saya tadi bertanya sama Mbak Rena bahwa makanan pada orang NAFLD itu sama proporsinya dengan orang sehat. Bedanya hanya di dalam total energi yang harus dia makan. Kurangi. Kalau Anda dengan proporsi begitu lalu menghitung berat badan kali 30 kalori, ya tetap aja dia gemuk. Harusnya misalnya mau dihitung 30 kalori per kilogram berat badan idealnya bukan berat badan saat ini. Misalnya saat ini beratnya sudah 80 kilo, ya. Padahal idealnya dia berdasarkan tinggi badan itu dia harusnya beratnya sekitar 65. Ya, Anda harus menghitungnya 30 kalori per kali 65, tidak kali 80. Sebab proporsi yang disebutkan oleh saudari Rena itu sudah betul. Orang sehat, orang sakit tertentu, kecuali kalau sakit liver, sakit gula itu bisa berubah komposisinya ya. Tapi di sini pada NAFLD tadi kan sama dengan yang saya makan. Sama dengan yang Anda makan. Ya. Jadi yang dibedakannya adalah total yang boleh dia makan. Kalau tetap totalnya banyak dengan proporsi seperti itu, ya nggak akan hilang NAFLD-nya. Jadi sebetulnya di dalam pengobatan NAFLD itu seperti mengobati orang supaya menjadi orang-orang obes itu supaya turun berat badannya. Kalau dia dihitung kebutuhannya saat ini 80 kali 30 kilokalori, berarti 2.400. Padahal kalau berdasarkan berat badan idealnya 65 kali 30 kan paling berapa? Nggak ada 2.000-an. Kalau dihitung dengan berat badan aktual kan menjadi tinggi sekali. Dia nggak akan turun-turun, nggak akan ada lemak yang dimobilisir. Lemak yang sudah terpatri di jaringan lemak mau di liver nggak bisa pergi-pergi, tidak termetabolize oleh si liver kita, karena tetap aja yang masuk banyak. Jadi prinsipnya memang sama dengan pola makan orang sehat, jumlahnya yang dikurangi, kuantitasnya yang dikurangi. Tanpa mengurangi kuantitas tidak akan hilang NAFLD-nya itu. Hepatosit yang mengandung lemak itu tidak akan hilang. Ya. Jadi itu. Baik, Prof. Sebentar. Oke. Memang NAFLD itu dikhawatirkan nanti bisa berakhir sebagai sirosis, bisa ada yang berakhir sebagai hepatocellular cancer. Seperti juga hepatitis. Hepatitis B itu dulu kan belum ada obatnya seperti sekarang ya. Secara alami 95% sembuh. Itu karena daya tahan tubuhnya bagus. Virus itu. Yang bagus kita hingga bisa mengalahkan virus itu. Tetapi 5% yang tidak sembuh itu 2,5% akan menjadi sirosis, 2,5% akan menjadi hepatocellular cancer. Karena hepatitis B itu menyebabkan sel-sel hati yang sehat itu menyerang temannya sendiri. Seperti pada autoimmune disease. Jadi sel-sel liver yang sehat, yang tidak ada virusnya, dia hancurkan. Padahal dia harusnya menghancurkan sel-sel yang ada virusnya. Nah, pada kondisi begitu itu nanti akan menjadi sirosis hepatis, sebagian menjadi hepatocellular cancer. Bagian bisa tetap sembuh. Tapi sekarang pun yang menjadi sirosis dan hepatocellular cancer bisa ditekan lebih karena sekarang sudah ada pengobatan interferon untuk menekan si virus itu supaya tidak beranak pinak dan masuk ke sel-sel yang sehat-sehat. Nah, jadi kan tadi diuraikan
oleh Saudari Warmayanti peran interferon kan. Nah, ternyata salah satu obat untuk hepatitis ini adalah yang virus hepatitis B-nya jumlahnya banyak, itu harus dengan interferon. Jadi sekarang ada cara untuk pada seorang didiagnosa HBsAg positif, ya, dia hepatitis aktif, itu bisa diperiksa darahnya, dia masuk kategori si virusnya itu masih beranak pinak atau virusnya sudah diem manis. Nah, kalau diem manis obatnya begini, kalau masih beranak pinak obatnya begini. Ya, yang ngerti ahli livernya yang akan menentukan ini dia masuk kategori apa berdasarkan hasil dari laboratorium seperti orang HIV AIDS. Kalau CD4-nya sudah naik, apa dia luarnya sudah mulai membaik. Itu kalau CD4-nya naik kan baik itu pada orang-orang yang HIV AIDS. Lupa saya. Yang menjadi patokan CD4 rendah apa tinggi ya pada orang-orang HIV AIDS itu. Kalau kontrol yang diperiksa CD4. Kayaknya kalau CD4-nya tinggi apa rendah saya lupa. Jadi pada virus hepatitis pun bisa dideteksi. Saat ini virusnya masih aktif beranak pinak. Nah, obatnya harus begini, begini. Oh, ini sudah diem manis, tapi masih hidup di beberapa sel. Bagaimana untuk membunuh sel-sel yang ada virusnya itu? Ya. Jadi itu yang mengenai. Tapi ingat bahwa dietnya itu sama proporsinya dengan orang yang non hepatitis. Jadi jumlahnya. Memang mengurangi lemak kan tetap lemak harus sekitar berapa? 15%. Sampai 20% harus lemak. Kemudian 15% sampai 20% harus protein. Sisanya harus hidrat arang, tapi kita anjurkan hidrat arang kompleks. Kemudian lemaknya ya tetap harus 15-20%, mau dikurangi bagaimana? Nanti kalau dikurangi lalu berarti hidrat arangnya yang tinggi. Itu bisa memicu terjadinya resistensi insulin kalau hidrat arangnya terlalu tinggi. Ya, jadi tetap proporsi sehat itu ya 15-20 sama 50-60%. Ya, hanya totalnya yang kita kendalikan, kita mainkan. Kecuali pada dislipidemis jenis lemaknya harus begini. Lalu kalau yang protein pada liver BCAA-nya harus yang lebih tinggi. Jadi kalau mereka yang punya penyakit liver kronis kan dianjurkan tetap ada karbohidrat tapi yang BCAA, branched chain amino acid yang banyak di situ. Ya. Jadi begitu. Ya. Orang yang cancel kaheksia ya tetap sama 60, 20, 20. Cuman dia energinya mungkin 40-45 kali berat badannya saat itu, berat badan aktual karena dia kurus. Kalau dalam kurus kita berikannya berdasarkan berat badan aktual, kalau dalam gemuk kita berdasarkan berat badan yang seharusnya. Bisa juga pada yang kurus kita berat badan yang seharusnya tapi bertahap. Orang yang sudah kurus itu kalau ada cancer kan sudah mengalami kesulitan makan, asupan itu sudah lama, tidak bisa langsung kita hantam tinggi, nanti terjadi refeeding syndrome. Ya. Jadi kita harus tujuannya menentukan jumlahnya dan jenis yang diberikan, namun ya dapat proporsinya 50-60, 15-20, 15-20, tidak bisa diubah. Ya. Tapi kan sekarang ada teori baru bahwa pada penderita kanker itu seperti sebutir darah merah. Dia untuk proliferasi itu membutuhkan glukosa. Metabolisme di mitokondrianya dia itu perlu glukosa. Makanya kemudian pada beberapa anjuran itu justru proteinnya yang dinaikkan, hidrat arangnya dikurangi pada penderita kanker. Jadi mungkin hidrat arangnya diturunkan menjadi 40%, malah ketogenic diet kan sekarang mulai ada yang menggunakannya itu untuk orang-orang yang sedang kena kanker. Tapi ketogenic diet kan sulit karena yang dipakai sebagai energi harus dari lemak dan itu harus lemaknya tinggi sekali.
60%. Hidrat darah sama proteinnya 20%. Nah, itu orangnya apa suruh makan apa? Minyak. Kalau di luar negeri kan banyak krim-krim, ya, banyak yang mayones, krim-krim yang lemak itu mungkin bisa mereka. Tapi kalau pada kondisi biasa memang sulit untuk bisa melakukan ketogenic diet. Artinya proporsi lemak yang tinggi dan protein tinggi sedang, lemak tinggi, protein sedang, hidrat rendah yang bisa menghasilkan badan keton, dan badan keton ini yang dipakai untuk energi, pembentukan energi. Ya. Kalau lemaknya tidak terlalu tinggi, keton bodies-nya belum terbentuk. Ya. Saya kira itu. Jadi ingat ya bahwa seimbang itu dalam kondisi apapun seimbang. Hanya kita memanipulasi jumlahnya dan jenis-jenis yang dimakan. Ya. Oke. Silahkan selanjutnya siapa ya? Ada lagi Prof, Mbak Mas Dayani Prof dan Mbak Atika. Silakan. Ya, terima kasih Prof atas ilmunya. Teman-teman, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Prof? Kita lanjut saja. Yang ketiga, urutan ketiga ada Mbak Mas Dayani Junita. Mbak Masda sudah siap, Mbak? Sudah, Mbak. Ya, tolong dibantu share ya, Mbak. Screen, ya. Ditunggu Terima sebentar ya, Mbak. kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Siti Fatimah dan kepada Mbak Vina selaku moderator dan kepada teman-teman yang saya kasihi. Ini saya mempresentasikan. Izin Prof, apakah suara Mbak Mas Dayani agak putus-putus, Prof? Betul, putus-putus. Mungkin ada sedikit gangguan ya. Mungkin nanti kan kemudian hilang biasanya. Ditunggu sebentar ya, Prof. Ya. Mbak Masda. Masih putus-putus, Mbak, suaranya, Mbak. Izin Prof, sepertinya Mbak Masda lagi ada gangguan sinyal, Prof. Kita lanjut. Dilanjutkan dengan live dulu. Ya. Baik, mungkin untuk urutan Mbak Masda kita ganti. Mbak Masda juga, oh ya, udah ini. Silakan untuk urutan keempat kita naikkan Mbak Atika Rahmah. Apakah Mbak Atika sudah siap, Mbak? Baik, saya akan melanjutkan presentasinya ya, Prof dan teman-teman. Izin share screen, nggih. Apakah sudah terlihat? Sudah ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Prof Fatimah dan teman-teman semua yang telah mempersilahkan saya, Atika Rahma, untuk sedikit memaparkan tentang patogenesis penyakit, khususnya kanker kolorektal. Kita masuk kanker, sebentar.
Kanker merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel abnormal yang bisa berkembang tanpa terkendali dan memiliki kemampuan untuk menyerang dan berpindah antar sel dan jaringan tubuh. Nah, kanker itu merupakan penyebab mortalitas utama di dunia. Kemudian berikut adalah epidemiologi dari kanker. Berikut adalah data dari hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas dari tahun 2013 dan 2018. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan prevalensi kanker di Indonesia dari 1,4% menjadi 1,49%. Peningkatan tertinggi bisa dilihat di Provinsi Gorontalo. Kejadian kanker di tahun 2013 itu sebesar 0,2% dan pada tahun 2018 dia meningkat menjadi 2,44%. Peningkatan signifikan lainnya terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah di sini dan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian berikut adalah data dari Globocan atau Global Burden of Cancer tahun 2018 menunjukkan bahwa kasus kematian akibat kanker terbanyak ada di kanker paru-paru sebanyak 1,8 juta. Kemudian yang kedua adalah kanker kolorektal sebanyak 881.000 kasus itu muncul pada tahun 2018. Ini merupakan data dari pasien Rumah Sakit Kanker Darmais pada tahun 2018. Bisa dilihat bahwa kanker yang terbanyak pada laki-laki yang muncul ada kanker paru-paru sebanyak 16,77% dan yang kedua adalah kanker kolorektal sebanyak 14,28%. Sedangkan pada perempuan kanker kolorektal itu terjadi sebesar 6,42%. Angka kesakitan kanker di Indonesia ini menggambarkan pola dari yang sama dari kejadian di dunia, bahwa kanker yang banyak terjadi di dunia itu juga kanker paru-paru dan kanker kolorektal. Kita lanjut di kanker kolorektal. Perlu kita ketahui bahwa usus itu berfungsi sebagai organ yang menyerap cairan dan zat gizi untuk memproduksi antibodi dan mencegah infeksi serta membentuk feses. Sedangkan kanker kolorektal ini adalah keganasan yang berasal dari jaringan usus besar yang terdiri dari kolon, bagian terpanjang usus besar, dan atau rektum, yaitu bagian yang kecil terakhir dari usus besar sebelum anus. Patogenesisnya, kanker kolorektal ini dimulai dari transformasi sel epitel normal kolon menjadi lesi prekanker dan pada akhirnya menjadi karsinoma invasif. Nah, kejadian kanker kolorektal ini melibatkan mutasi genetik baik bersifat somatik maupun turunan. Kanker kolorektal seringkali terjadi dari polip adenomatosa yang berubah menjadi invasif dalam waktu lebih dari 5 tahun. Ya, kurang lebih sekitar 10-15 tahun untuk munculnya kejadian kanker. Oke. Oh iya, Mas Fadean. Nggak ada ya, Prof? Nanti dihubungin dulu bentar ya. Dan terjadi lagi. Semangat Mbak Atika. Bisa yuk Mbak Atika, yuk Mbak Atika bisa yuk. Yuk diulangin aja yuk, minggu depan aja yuk.
Minggu depan aja semua, Mbak. Minggu depan aja yuk. Diulangi yuk. Mbak Fatma. Ya, Mbak Hainun. Mbak Fatma itu presentasi metap besok apa Rabu ya, Mbak? Besok kayaknya, Mbak. Gimana, Mbak? Besok kayaknya jadwalnya. Oh ya, udah jadwalnya besok ya. Oke. Mbak Zahra bisa jawab nggak ya? Mbak Zahra apakah sedang berlibur ya, Mas Ihan? Tunggu sebentar ya, kayaknya gangguan sinyal di kampus, Prof-nya. Ditunggu ya. Mbak. Bisa terjadinya kanker kolorektal. Jadi kanker kolorektal itu umumnya disebabkan oleh mutasi sporadik yang bersifat sporadik. Namun beberapa kasus juga diakibatkan oleh mutasi genetik seperti adanya mutase pada adenomatous polyposis koligen yang lebih mudah disebut dengan APC. Jadi APC ini merupakan gen penekan tumor yang normalnya APC ini berguna untuk mengidentifikasi jika ada penumpukan mutase dalam jumlah banyak dan akan memaksa sel tersebut untuk apoptosis atau mati secara otomatis. Jadi dia harusnya mati seperti ini. Namun karena APC ini mengalami mutasi, sel tidak akan mati dan akan membelah secara tidak terkendali sehingga menimbulkan polip. Kita lihat polipnya jadi seperti ini. Nah, harusnya dia tadi kan mati. Kalau digambar warnanya abu-abu, tapi karena dia mengalami mutasi, dia akan membelah tidak terkendali dan mengakibatkan polip. Polip yang berbentuk akan berpotensi lebih banyak lagi dan akan menyebabkan mutase pada beberapa gen seperti KRAS dan P53. Gen tersebut juga berfungsi sebagai penekan tumor seperti APC. Namun karena terjadinya mutase pada gen tersebut, gen ini juga terjadi mutasi, polipnya bisa lebih ganas lagi, kayak gitu. Selain KRAS dan P53, mutasi pada DNA repair mengakibatkan polip muncul lebih banyak lagi dan berkembang menjadi adenokarsinoma. Adenokarsinoma ini yang menyebabkan kanker kolorektal. Nah, ini tadi ada mutasi sel lebih cepat tumbuh dari normal menyebabkan polip. Polip bermutasi di DNA repair kemudian akan menyebabkan adenokarsinoma. Secara klinis, polip adenomatosa ini berubah menjadi kanker tergantung pada gambaran klinis lesi, gambaran histologi, dan ukurannya. Polip tadi bisa gambarannya ada dua. Jadi yang adenoma ini dia
wujudnya seperti bertangkai dan datar. Terbentuk karena mutasi APC. Selnya terlihat normal. Jadi kalau dilihat secara kasar tidak terjadi perubahan. Jadi cenderungnya kayak tidak sering tidak terlihat. Kemudian ada juga yang berbentuk bergerigi, berbentuk fili. Fili-filinya itu ada geriginya. Nah, polip ini muncul karena adanya mutasi di DNA repair. Jika muncul polip yang bergerigi seperti ini, dia itu sifatnya lebih ganas, 3 kali lebih ganas dibandingkan dengan polip yang wujudnya biasa seperti ini. Kemudian ini masuk dalam stase dari kanker kolorektal. Kita lihat dulu penyusun-penyusun dari usus. Yang pertama ada mukosa, submukosa, ini adalah jaringan ototnya, serosa, dan ini adalah kelenjar getah bening. Jadi kanker kolorektal ini ada beberapa stadium. Yang pertama stadium 0 atau stase 0. Ini adalah ketika karsinoma masih in situ, belum tumbuh di luar mukosa, jadi masih di luarannya sini, ya masih di sini, belum masuk ke dalam. Kemudian di stase 1, dia tumor sudah melampaui mukosa, namun belum sampai kelenjar getah bening. Masih, jika dilihat masih di sini, belum sampai serosa. Ya. Nah, kemudian lanjut ke stase 2, tumor sudah menginvasi seluruh dinding kolon. Ya sudah menginvasi seluruh dinding kolonnya, baik mukosa serosa sudah, dan mungkin sudah menjalar ke organ terdekat, namun dia belum menembus ke kelenjar getah bening. Jadi dia belum jebol kayak gitu. Kemudian stase ketiga, nah sudah mencapai kelenjar getah bening, namun belum menyebar ke organ terdekat. Masih di sini saja. Dan stase berikutnya yaitu stase 4, dia sudah melewati kelenjar getah bening dan bersifat metastasis dan menyebar ke organ yang jauh. Seperti itu. Ini kita bisa lihat metastasis yang biasanya terjadi di stadium 4. Jadi metastasis kanker kolorektal pada stadium 4 bisa terjadi di 2 organ, yaitu jika kanker kolorektalnya terjadi pada usus, biasanya menyebarnya ke hati. Dan jika kankernya terjadi di rektum, seringnya menyebar ke paru-paru. Kemudian masuk ke etiologi dan faktor resiko. Penyakit kanker kolorektal ini lebih sering terjadi pada populasi dengan sosial ekonomi menengah ke atas yang tinggal di daerah perkotaan. Kematian akibat kanker kolorektal ini berhubungan dengan diet dan gaya hidup dari penderita. Faktor resiko kanker kolorektal ini bisa dibagikan menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama merokok. Merokok ini dikaitkan dengan perkembangan adenoma kolorektal, terutama pada orang-orang yang sudah merokok lebih dari 35 tahun. Kemudian konsumsi daging merah yang berlebih. Konsumsi lemak hewani yang ditemukan dalam daging merah dan daging olahan dapat meningkatkan proporsi anaerob dan mikroflora usus, menghasilkan perubahan asam empedu yang normal, yang tidak normal, dan memiliki sifat karsinogen.
Akibat itu, asupan lemak hewani berlebih juga dikaitkan dengan kejadian peningkatan risiko berkembangnya adenoma dan karsinoma kolorektal. Kemudian faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi lainnya adalah kurang asupan serat dan obesitas. Obesitas ini dapat mengakibatkan resistensi insulin dengan meningkatkan kadar insulin yang bersirkulasi sehingga mempengaruhi konsentrasi faktor pertumbuhan insulin tipe 1 atau yang bisa disebut dengan IGF-1 yang dapat merangsang proliferasi mukosa usus. Di pemaparan sebelumnya, sebenarnya tadi Prof. juga sedikit menjelaskan tentang hal ini. Kemudian masuk ke faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama jenis kelamin pria, karena jenis kelamin pria ini lebih banyak terjadi kejadian kanker kolorektal dibandingkan dengan wanita. Kemudian pada usia lanjut usia lebih dari 50 tahun. Kemudian pasien-pasien yang sebelumnya sudah menderita radang usus lebih berisiko terkena kanker kolorektal, serta gangguan lainnya seperti familial adenomatosis poliposis dan non-poliposis herediter. Kemudian masuk ke gejala kanker kolorektal. Gejala kanker kolorektal ini tergantung dari tempat terjadinya kanker. Sering terjadi tanpa gejala, nah bergantung pada lokasi kanker. Biasanya kanker kolorektal ini terjadi di kolon ascendens atau kolon descendens. Yang pertama kita bahas adalah kolon ascendens. Kolon ascendens merupakan bagian paling besar dari usus besar. Di sini letaknya berada di dasar perut bagian bawah dan ujungnya berakhir di samping hati. Nah, di saat ini hati, ini kolon ascendens. Kolon ascendens ini memiliki tugas yaitu menyerap air maupun zat gizi yang sebelumnya terlewat oleh usus halus. Jika terjadi kanker kolorektal di sini, umumnya tumor tumbuh melampaui mukosa, sehingga menimbulkan nyeri dan penurunan berat badan. Akibat mungkin bisa terjadi karena penurunan nafsu makan, itu juga bisa. Lalu tidak menyumbat dan mengakibatkan obstruksi usus. Hal ini dikarenakan di kolon ascendens itu belum terjadi pembentukan feses. Jadi dia tidak ada penyumbatan dan tidak mengakibatkan obstruksi usus. Kemudian gejala lainnya terjadi tukak dan berdarah, sehingga dapat menimbulkan anemia mikrositik hipokromik yang bisa menggambarkan adanya defisiensi zat besi. Kemudian jika kanker kolorektal itu terjadi di kolon descendens itu bagian usus besar yang menurun. Tugasnya menampung feses sebelum diteruskan ke bagian rektum. Biasanya feses itu sudah mulai terbentuk di kolon transversum dan kolon descendens. Biasanya kanker yang terjadi di sini massa yang menginfiltrasi pada seluruh lingkaran dinding berbentuk cincin. Jadi dia melingkar sehingga mengakibatkan penyempitan lumen dengan ciri terjadinya nyeri, lebih nyeri daripada yang terjadi di kolon ascendens, dan terjadinya hematokezia. Berikut gambaran dari adenokarsinoma pada kolon ascendens. Ini terlihat ada enema udara barium kontras ganda yang mengungkapkan tumor sesil dari sekum pada pasien dengan anemia defisiensi besi, dan hasil screening tinjanya positif. Lesi pada pembedahan adalah adenokarsinoma stadium 2 gambarannya. Kemudian ini gambaran dari adenokarsinoma yang terjadi di kolon descendens. Di gambaran lesinya dia memiliki ciri yang
khas, yaitu berbentuk inti apel, karena tadi bentuk dari kanker kolorektal yang berada di kolon descendens itu biasanya berbentuk cincin, jadi dia melingkari. Nah, yang terlihat seperti inti apel. Kemudian masuk ke diagnosis dari kanker kolorektal ada beberapa. Yang pertama adalah ada kolonoskopi, yaitu dengan cara kamera dimasukkan dengan cara melawan gerakan usus untuk mengambil gambar polip tersebut. Bisa tadi berfili atau tidak. Dilanjutkan dengan tindakan biopsi. Kemudian ada tes darah pada tinja untuk mengetahui adanya pendarahan atau tidak pada saluran cerna. Biasanya jika terjadi kanker kolorektal atau pendarahan di saluran cerna bawah, warna darah yang ada di tinja biasanya darahnya segar. Kemudian pemeriksaan penandaan tumor. Pemeriksaan penandaan tumor itu bisa disebut dengan CEA. Ini bersifat penunjang karena tidak spesifik. Kemudian bisa didiagnosis dengan enema barium, yaitu menggunakan barium atau senyawa yang disuntikan ke dalam rektum, kemudian dicek menggunakan sinar. Kemudian masuk ke pencegahan kanker kolorektal. Yang pertama ada KIE, yaitu layanan komunikasi, informasi, dan edukasi pada populasi atau masyarakat dengan menghindari faktor-faktor resiko yang dapat dimodifikasi dengan melakukan screening atau deteksi dini pada populasi yang memiliki kelompok risiko tinggi. Contoh seperti pada pria yang obesitas, merokok, punya genetik juga, itu bisa. Kemudian pencegahannya dengan diet tinggi serat, yaitu buah dan sayur, konsumsi buah dan sayur yang tinggi dapat mempersingkat waktu pengangkutan kotoran di usus. Jadi feses yang di usus itu nggak lama-lama, kemudian langsung dibuang. Kemudian pencegahan selanjutnya adalah melakukan aktivitas fisik, juga dapat menurunkan kejadian kanker kolorektal. Aktivitas fisik yang tepat dapat mengurangi segmentasi acak tanpa dorongan usus, sehingga meningkatkan vermikulasi efektif, sehingga mempersingkat waktu transit kotoran di usus dan mengurangi kontak antara mukosa usus dan karsinogen. Ini cara kerjanya kurang lebih sama dengan asupan diet tinggi serat. Kemudian mencukupi kebutuhan vitamin D juga dapat mencegah terjadinya kanker kolorektal karena vitamin D mampu menekan proliferasi, menginduksi apoptosis, mempertahankan defisiensi sel, mengurangi respon proinflamasi, dan menghambat angiogenesis serta menghambat perkembangan metastasis dari kanker itu sendiri. Maaf, Kemudian Mbak Tika, kita sisa masuk. waktu 3 menit, Mbak. Ya, kemudian kita masuk ke penelitian tentang kanker kolorektal. Yang pertama adalah jurnal yang berjudul Coffee Consumption and Risks of Colorectal Cancer in the Cancer Prevention Study 2 Nutrition Cohort. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah produksi dan konsumsi kopi yang saat ini terus meningkat menjadi latar belakang dari penelitian ini, dengan tujuan memeriksa hubungan asupan kopi berkafein dan tanpa kafein di pria dan wanita di Amerika Serikat. Kemudian hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa konsumsi kopi tanpa kafein lebih tinggi dibandingkan berkaitan dengan risiko kanker kolorektal usus, kanker usus besar, dan dubur yang lebih rendah. Jadi konsumsi kopi yang tanpa kafein lebih banyak dibandingkan dengan konsumsi kopi dengan kafein itu dapat menurunkan risiko terjadinya kanker kolorektal. Kemudian penelitian kedua dengan judul Vegetarianism and Breast, Colorectal and Prostate Cancer Risks, and Overview and Meta-Analysis of Cohort Study.
Jadi, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang hubungan diet vegetarian dan risiko kanker payudara, kanker kolorektal, dan kanker prostat berdasarkan studi kohort. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak satupun studi yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara diet vegetarian dengan risiko kanker payudara, kanker kolorektal, dan prostat yang lebih rendah dibandingkan dengan non-vegetarian. Dan risiko kanker lebih rendah dikaitkan dengan diet semi-vegetarian dan diet pesco-vegetarian dibandingkan dengan diet non-vegetarian. Jadi diet vegetarian itu juga kurang bagus untuk terapi pencegahan kanker, namun yang lebih baik yaitu dengan diet semi-vegetarian dan pesco-vegetarian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak sengaja saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Atika atas materinya, sangat menarik sekali. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya minta Mbak Atika sebentar ya, saya minta itu hasil dari yang penelitian kedua, coba ditayangkan conclusion-nya. Sudah, Prof. Mana? Belum, saya kok belum lihat. Mana? Tidak terlihat, Prof. Apa saya besarkan? Stop dulu aja, Mbak. Di slide terakhir, Mbak. Slide terakhir, conclusion-nya aja. Ini dong. Ini, Prof. Mas, terima kasih, Mbak. Oh, Cindy. Saya stop share dulu ya. Ya, ini saya matiin dulu ya. Terlihat, Prof? Apa? Tapi separuh aja. Ini dimatiin. Mbak Nita dan matiin gitu dulu. Terus saya matiin dulu ini. Sudah terlihat, Prof? Interferensi sebentar. Oh, saya matiin. Saya matiin HP dulu. Bentar. Bisa matiin ini. HP saya pakai untuk studi. Bisa dong dimatiin punya Mbak Mita. Karena nanti interferensi udah nyambung. Nah, tolong Oh, sudah kok ini sudah mati kok. belum. Zoom-nya urung isi internet ini yang Zoom-nya. Dimatiin belum ya? Oke, Prof. Sudah ada ya. Bisa ditayangkan yang slide terakhir bagian bawah sendiri. Ini saya perlihatkan di jurnalnya langsung, Prof. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum, Mbak, masih hitam. Oh, saya stop share dulu. Sudah terlihat?
Bisa ya? Mungkin bisa dibantu Mas Fadean buat share PPT saya yang terakhir. Makasih. Nah, terima kasih. Nah. Lihat sebentar, besarin ya. Oh, nggak bisa dibesarin ya? Bisa dibesarin lagi, Mas. Nah, lalu dinaikin, di scroll ke atas supaya saya bisa baca bagian yang paling bawah. Naikkan. Ini kan masih bisa di kertas apa? Di scroll terus ya udah. Terus ke atas conclusion ini kan digedein lagi, bisa nggak? Saya nggak bisa. A summary of the existing. Nah, ini lalu udah. Oke, saya bacanya dulu. A summary of the existing evidence from cohort studies on vegetarian diets showed that complete exclusion of any source of protein from the diet is not associated with further benefits. Jadi penghilangan protein jenis apapun tidak berhubungan dengan kegunaan pada human health. Nah, tadi kok mengatakan kok yang vegetarian lebih bagus. Total of none of the analysis showed a significant association of vegetarian diet and a lower risk. Jadi tidak ada hubungannya, Mbak. Juga pada waktu dilihat jenis-jenis dari berbagai protein juga tidak membawa perbedaan. Tadi Anda bilang ada perbedaan. Jadi konklusinya salah tadi ya. Jadi untuk teman-temannya ya, di dalam itu ya, di sini dia mengatakan bahwa studies were conducted bla bla bla, lalu hasilnya none of the analysis showed a significant association of vegetarian diet and a lower risk of either breast, colorectal, or prostate. Jadi tidak ada hubungannya. Ya. Kemudian dilihat jenis-jenisnya, berbagai daging tadi itu tidak ada. The subgroup analysis by cancer localization showed no difference in summary risk estimated between colon and rectal cancer. Jadi tidak ada hubungannya semuanya. Ya. Itu jadi tidak ada hubungan yang vegetarian pada breast cancer, pada colorectal dan prostat, nggak ada bedanya. Demikian juga begitu source of protein dipisah, source-nya protein kan protein hewani dan protein nabati kan, itu juga tidak ada bedanya. Oke, ya silakan. Hasilnya itu ya. Silakan diteruskan. Kita lanjut Mbak Atika ke pertanyaan ya Mbak. Untuk teman-teman dilanjutkan, jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya, untuk ada Mas Fadian sama Mbak Desti. Sepertinya Mas Fadian dulu ya. Silakan Mas Fadian. Mau sholat kan? Sudah 12. Oh iya, Prof. Ya, silakan. Pertanyaannya Pak Dian, Mas Fadian dulu.
Terima kasih Mas Fadan. Bagaimana Mbak Atika? Kita langsung atau langsung jawab, Mbak? Saya mencoba menjawabnya, J. Iya, silakan Mbak. Jadi menurut dari hasil dari epidemiologisnya tadi kan sudah memang dijelaskan bahwa pria itu lebih banyak terkena kanker kolorektal dibandingkan dengan wanita. Hal ini berkaitan dengan hormon yang ada pada wanita, Mas. Jadi di salah satu penelitian itu menyebutkan hormon estrogen ini yang lebih emang banyak di wanita, dia punya sifat yang melindungi, seperti itu. Jadi estrogen ini membentuk efek melindungi terhadap sel kanker, yaitu dengan menekan insulin IGF-1 tadi yang banyak terjadi pada obesitas, karena obesitas biasanya terjadi resistensi insulin, tadi yang mempengaruhi IGF-1 yang saya sebutkan di presentasi tadi. Nah, si estrogen ini dia menekan IGF-1 dan asam empedu yang memicu timbulnya sel kanker, Mas. Estrogen juga menginduksi apoptosis pada sel kanker dan bersifat antiproliferasi di sel epitel. Seperti itu. Jadi karena di wanita itu ada estrogen, jadi dia melindungi terjadinya kanker kolorektal. Namun estrogen ini juga efeknya akan berkurang jika pada usia lanjut. Seperti itu. Dan ada faktor-faktor lain nih, Mas, pada laki-laki yang juga dapat menyebabkan kenapa laki-laki lebih banyak mengalami kanker kolorektal, seperti gaya hidupnya tadi yang lebih banyak laki-laki yang merokok dan mengkonsumsi alkohol dibandingkan dengan wanita, seperti itu. Udah puas Mas Fadian? Bagaimana Mas Fadian? Jadi insulin growth factor itu adalah menumbuhkan ya IGF-1. Makanya kalau tadi dari bentuk yang normal menjadi polip itu kan pertumbuhan. Padahal kalau IGF-nya itu yang berasal dari estrogen memicu produksi IGF itu akan menekan growth dari si sel yang mati tadi menjadi polip. Kan tahap pertama polip tadi gambarnya. Kemudian juga dia bisa memakan sel-sel yang tidak normal, apoptosis, merangsang makanan apoptosis itu kematian dari sel-sel yang tidak normal tadi. Kemudian dia juga mencegah proliferasi. Tuh, ya. Jadi itu jawabannya mengapa pada laki-laki lebih risiko untuk memperoleh kanker. Pasti perempuan nggak ada kanker prostatnya, ya kan? Yang punya prostat kan hanya orang laki-laki. Itu untuk yang payudara juga orang laki nggak punya, jaringannya kan jaringan rudimenter. Dia tidak, ya memang ada orang laki kena kanker payudara, tapi mungkin 1 dalam 1.000.000. Tapi yang kolorektal itu tadi muncul perbedaan bahwa risikonya lebih besar pada pria daripada wanita. Ya. Saya kira itu. Maka kalau itu kan ada juga genetik faktor. Pasti dalam berbagai jenis kanker itu sekarang kan baru diselidiki bahwa pada kanker X terjadi metilasi pada gen ini. Kromosom ini. Pada kanker payudara terjadi metilasi di sini-sini. Jadi berarti ada polimorfisme di gen-gen tertentu yang akan memberikan peningkatan risiko terkena kanker tertentu.
begitu. Nah itu yang sekarang baru menjadi daerah penelitian. Kanker payudara itu ternyata metilasinya terjadi di kromosom ini pada asam amino ini. Nah itu sekarang baru mau dipetakan. Nah pada laki-laki pasti kalau terjadi metilasi pada gen yang itu, ya berarti akan terjadi kanker pada laki-laki. Jadi masalah gen itu adalah menunjukkan apa ya, polimorfisme gen itu menunjukkan kerentanan seseorang untuk munculnya sesuatu kondisi. Kalau gen itu sudah mengalami perubahan, ya. Silahkan kalau Mas kalian mau mundur untuk siap-siap ke sholat Jumat, silahkan. Prof, pertanyaan kedua. Ini kita lanjut satu lagi penanya atau bagaimana? Ada Mbak Desti yang mau bertanya? Ya, halo Mbak, apakah terdengar Mbak? Ya, terdengar Mbak Desti, silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Vina, terima kasih Mbak Atika. Tadi disebutkan sama Mbak Atika bahwa konsumsi diet tinggi serat itu merupakan faktor pencegahan kanker kolorektal. Nah, kenapa itu bisa kok tinggi serat gitu? Terus itu bisa tidak diterapkan untuk intervensi pada pasien kanker kolorektal? Terima kasih Mbak, itu aja pertanyaannya. Terima kasih Mbak Desti atas pertanyaannya. Mungkin sedikit saya ulang kenapa diet tinggi serat itu bisa menjadi faktor pencegahan terjadinya kanker kolorektal. Jadi diet tinggi serat ini dapat mengurangi waktu feses atau kotoran dalam usus yang mungkin bersifat karsinogen berada di dalam kolon. Jadi dia itu senyawa yang bersifat karsinogen tidak lama-lama di usus. Namun pada beberapa penelitian menyebutkan bahwa ternyata penerapan diet tinggi serat pada pasien dengan kanker kolorektal itu tidak dapat mengurangi kejadian atau mencegah terjadinya kekambuhan dari si kanker kolorektal itu tersebut. Jadi sifatnya cuma preventif, bukan fokus ke intervensinya, seperti itu Mbak. Mungkin bisa diterapkan, tapi hasilnya tidak maksimal. Ya, kalau sudah kena kanker sudah susah. Salah satu yang kalau sudah menjadi kanker, apalagi sudah stadium 3 atau 4, ya memang harus dipotong. Dan nanti kalau dipotong, justru kalau sudah kepotong sebagian itu malah justru kita menghancurkan serat yang larut dalam air, karena yang terlalu banyak nanti feses yang keluar melalui kantong anuspreter yang dibuat di perut itu nanti banyak, ya kan? Karena dia banyak makan serat. Jadi untuk siapa yang bertanya? Siapa Mbak? Siapa? Desti, Prof. Ya, jadi short transit time itu lebih cepat karena diharapkan lebih cepat karena di dalam feses sisa-sisa makanan kita itu kan banyak senyawa-senyawa yang tidak kita butuhkan. Ya, bisa itu byproduct dari metabolisme macam-macam yang di usus itu lalu tidak dipakai, dibuang. Kemungkinan kan bisa ada zat karsinogenik di situ. Kedua, kalau di dalam feses kita itu masih banyak protein yang tidak terserna, misalnya protein yang ada di dalam kacangan yang sulit untuk dipecah oleh enzim kita, dan itu akan dicerna oleh bakteri-bakteri yang proteolitik, dan hasilnya itu banyak racun, urium bisa keluar dari situ. Ya, jadi mencegah itu maka transit time itu jangan lebih dari 24 jam, lebih cepat lebih bagus karena sisa-sisa yang kita makan itu sudah isinya kayak keranjang sampah yang harus cepat dibuang. Ya, nanti kalau masih ada protein di situ yang tidak tercerna lalu dicerna oleh kuman-kuman yang proteolitik, itu yang sakarolitik yang baik yang menghasilkan SCPA
dan sebagainya itu kalah nanti jumlahnya. Itu juga bisa menjadi jalur. Ya. Karena lactobacillus yang bagus dan 2 jenis ya, lacto dan satu lagi itu yang baik itu kan dia membuat menghasilkan SCVA dan berbagai metabolit yang membuat kesehatan, menjaga kesehatan dinding usus kolon. Nah, padahal dinding usus kita itu adalah daerah produksi antibodi. Sistem kekebalan kita ada di situ juga. Jadi kalau sistem fili usus kita itu sehat, bagus, tentunya produksi dari kekebalan-kekebalan yang sifatnya seluler itu menjadi lebih baik. Ya, jadi di situ. Jadi memang belum ada sih penelitian yang menunjuk lalu berasosiasi begitu, tapi itu kan secara teori kita pikirkan kemanfaatan dari prebiotik, kemudian apa yang dia produksi, mediator apa yang kemudian metabolit apa yang kemudian muncul, sedangkan pada transit time yang pendek itu keuntungannya ya sampah-sampah yang bisa berbahaya untuk kita terbuang semua dengan cepat. Ya, tidak terlalu lama hingga kemungkinan bisa terserap kembali, terserap oleh dinding rektum kita atau justru mengiritasi dinding rektum kita. Ya, saya kira itu. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Saya ingin tanya sama Mbak Atika. Kalau begitu, tapi sudah mengatakan ya tidak ada perbedaan ya. Saya cuma ingin tahu di epidemiologinya Mbak Atika tadi, pada India itu apakah kolorektalnya kankernya tinggi? Padahal di sana kan memakan tumbuh-tumbuhan semua. Nggak ada yang makan hewani. Tidak ada yang, ya artinya dia tinggi serat. Kan makanannya tinggi serat, dia makan kacang-kacangan, sayur. Nanti di epidemiologimu gambarnya gimana yang di India itu? Maaf Prof, untuk epidemiologi di India itu tadi belum ada Prof. Saya hanya menampilkan data di Indonesia dan di Amerika Prof. Oh iya, ya sudah. Karena itu kan juga pertanyaan yang bisa muncul di kita kan di daerah India semua orang vegetarian ya. Mereka kan banyak sekali makan serat ya. Nah itu apakah juga kejadian kansernya rendah di daerah itu? Ya mungkin bisa jadi bahan buat saya untuk mencari. Penelitian aja dari India sana. Maaf Prof, bolehkah saya mengulangi hasil dari penelitian tadi Prof? Mungkin tadi saya ngomongnya agak kurang ini ya Prof. Jadi tadi saya menyebutkan bahwa dari hasil penelitian yang membandingkan vegetarian ya Prof di berbagai cancer, hasil dari studinya itu tidak satupun studi menunjukkan hubungan antara diet vegetarian dengan resiko kanker payudara, kanker kolorektal, dan kanker prostat yang lebih rendah dibandingkan dengan orang non-vegetarian. Seperti itu, Prof. Namun, resiko kanker lebih rendah dikaitkan dengan diet semi-vegetarian dan diet pesco-vegetarian dibandingkan dengan orang yang dalam kategori diet non-vegetarian. Seperti itu. Kok bisa berbeda? Tadi sudah dikatakan tidak, kok kemudian ini muncul ada, mengatakan. Tapi hubungannya tidak signifikan, Prof. Cuma ada lebih rendah aja. Lebih rendah, ya kecenderungan lebih rendah. Mungkin itu aja kan. Ya. Tapi memang ya lebih lucunya karena itu kan membandingkannya seperti prostat dan payudara kan tidak ada hubungannya dengan jauh sekali. Kalau kolorektal itu kan terjadinya tadi polip-polip tadi itu dan IGF-1. Nah, apakah juga di payudara dan
prostat itu juga perannya tadi IGF-1 itu kan berarti laki perempuan. Laki kan tidak ada payudara, ya toh. Di perempuan tidak ada prostat. Jadi sebetulnya menurut saya sih bandingin kanker secara umum oke, tapi begitu memecah parameter tertentu ya nggak bisa kalau digabung orangnya lain. Yang payudara itu perempuan semua, yang kolorektal yang prostat itu laki semua. Sedangkan kalau kolorektal bisa laki bisa perempuan, ya harusnya kalau mau membandingkan ngumpulin berbagai kanker yang bisa terjadi pada laki dan perempuan. Tidak si laki dan perempuan masuk di laki dan perempuan toh, itu jadi menjadi bandingkannya jadi seperti nanti apel mau dibandingin sama jeruk sama mangga. Harusnya apel New York sama apel Jepang sama apel Korea, begitu baru bisa kita membuat suatu perbandingan sama-sama apelnya. Nah ini apel, jeruk, mangga, pisang jadi satu ya hasilnya ya jadi ribut. Menunjukkan kecenderungan kalau itu semi vegetarian, dia tuh semi vegetarian. Nah, apalagi dia membuat kategori sub kategori vegetarian dengan semi vegetarian dan peko vegetarian itu sudah motong-motong lagi, ya itulah. Kalau saya sih hanya mengambil yang main result yang terakhir aja itu, karena hanya cenderung lebih rendah, tapi kalau secara statistik tidak bermakna, so what gitu loh. Secara statistik bermakna pun harus dinilai lebih lanjut, kliniknya bermakna tidak. Misalnya seperti Anda mengukur tensi orang, tinggi semua 180 ke atas, dikasih obat turun jadi 160, bermakna sekali. Tapi apakah kliniknya bermakna 160 itu belum normal. Jadi memang kalau penelitian yang berhubungan dengan manusia harus sesudah bermakna tuh statistik, bermakna nggak secara klinis. Begitu kan aja. Kalau tensi 160, 150 ya masih hipertensi. Walaupun turun dari 200. Tapi kliniknya belum bermakna, belum jadi 130. Nah, begitu. Berapa persen yang turun jadi 130 itu lalu harus menghitung nilai lain lagi, absolute reduction rate, lalu relative reduction rate, dan sebagainya. Ya, jadi kadang-kadang kita kalau bicara statistik hati-hati. Kalau itu statistik bermakna oke. Tapi apakah dalam klinis bermakna, dalam kehidupan apa bermakna, penurunan itu harus dikaji lebih lanjut. Saya kira untuk yang keempat udah siang ya, kasihan saya nanti jam 1-nya ada acara lagi, baru gladi resik ada ujian nasional di gizi di Karyadi. Ya kita undur ya Prof ya. Masih berapa mahasiswa yang belum presentasi? Sekitar 6 Prof. 6 yang masih perlu 2 pertemuan ya. Kalau 2 pertemuan ya masih bisa minggu depan karena Anda kan liburnya baru minggu depannya lagi. Ya, baik. Kalau minggu depan kan masih bulan November. Ya, masih bulan November kan. Oke, gitu. Nanti Mbak siapa ini kasihan jauh di ujung sana. Mungkin tadi udara di sana nggak bagus, satelitnya nggak kerja bagus. Ya nggak apa-apa. Ya, baik. Mbak Rena ya. Bukan Mbak Mas Dayanti ya. Prof. Dari mana? Dari daerah Indonesia Barat atau Timur? Kayak namanya kayaknya dari daerah Sumatera ya, Sumatera Utara, Tapanuli. Mbak Masda. Tadi dari Tapanuli kan berarti apa cuaca di daerah barat atau timur yang jelek ini saat ini. Saimur, Prof. Apa? Mbak Masda posisinya di mana, Mbak? Di Nusa Tenggara Timur, Prof. Di NTT, Prof. Oh, NTT Timur. Cuacanya di sana buruk-buruk? Di NTT, Prof. Cuacanya buruk enggak?
Iya, Prof. Di sini lagi hujan deras. Lagi hujan, Prof. Oh ya pantas. Satelitnya bermasalah. Ini tadi aja kita juga bermasalah. Saya ganti kok dari laptop ke HP karena itunya rusak. Wi-Fi-nya nggak kerja juga tadi di sini. Padahal di sini nggak hujan, nggak apa-apa. Jadi nanti Anda presentasi di pertemuan yang akan datang ya, Mbak Masda. Anda presentasi di pertemuan yang akan datang aja. Baik, Prof. Terima kasih. Iya, Prof. Terima kasih. Ini kan sudah jam berapa sekarang? Prof, izin sebentar, Prof. Silakan. Saya koordinator mata kuliah metabolisme gizi makro mikro, Prof. Untuk besok itu kan aturan Mbak Triwahyuni presentasi, Prof. Akan tetapi beliau sedang sakit dan merawat anaknya yang sedang sakit di rumah sakit. Sehingga ini besok tukar posisi, nggih, Prof? Nggak apa-apa. Ya, jadi besok tukar posisi, besok ada 3 presentator, Prof. Ada Mbak Nurul, Mbak Vanessa, dan Mbak Fatmayanti. Ya, nggak apa-apa. Ya. Sakit apa putranya sama ibunya kok bareng-bareng sakit? Kurang tahu, Prof. Iya. Di mana rumahnya? Di Kendal, Prof. Oh, deket sini. Kenapa ya bisa dua-duanya? Putranya umur berapa? Kemungkinan balita ya, Mbak ya. Perempuan. Khawatirnya kalau DB kali ya, jangan. Iya. Tapi kan sudah vaksinasi toh ibunya? Sudah, Prof. Ahli gizi di Rumah Sakit Suwondo Kendal juga, Prof. Kalau itu kan malah 3 kali udah. Nakes kan udah 3 kali ya, udah. Mungkin ini kan musim hujan kan biasanya yang naik prevalensinya itu adalah DB. DB, Dok, biasanya. DB. Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke. Saya live ya. Selamat siang. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Baiklah, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Sebelum menutup kegiatan kita, marilah kita berdoa dulu. Terlebih dahulu berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini dapat bermanfaat. Ada yang ini apa? Ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Nanti kita via chat aja ya. Mas Fadan udah mau sholat Jumat. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina, Mas Faden. Terima kasih Mbak Vina. Terima kasih teman-teman. Nggak jadi presentasi minggu depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Selamat ya. Kalau mau maju Udah lega duluan ya Mbak ya. Mana Mbak Masda udah live ya? Aku mau terima kasih sama dia. Berkat dia aku jadi maju deh. Mbak Tika 2 kali gantiin Mbak Masda ya. Sinyalnya. Yo. Ya, Mas. Mas. Makasih, Mas Faden.